Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novi dengan NIM 200002057. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Humas dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan saya pada kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang membangun citra lembaga. Baiklah, pada membangun citra lembaga ini terdapat 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian citra itu sendiri. Yang kedua, komponen-komponen citra. Yang ketiga, aspek-aspek pembentukan citra. Yang keempat, jenis-jenis citra. Dan yang kelima, manfaat citra tersebut terhadap suatu lembaga. Baiklah, yang pertama pengertian citra. Menurut Collins English Dictionary yang dikeluarkan oleh Sanda Oliver pada tahun 2006, istilah citra adalah gambaran tentang sikap mental, tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang ataupun organisasi ataupun kepribadian, personality yang ditujukan kepada masyarakat sekitar atau publik internal dan eksternal itu sendiri. Istilah citra ini lahir dalam 3 konsep, yaitu penilaian, anggapan, ataupun pendapat, dan juga gambaran tentang sesuatu. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan publik kenapa menilainya begitu. Padahal kadang-kadang kita bisa gondok yang bisa merusak nama baik lembaga kita sendiri akibat apa yang disampaikan oleh publik tersebut. Tapi publik tidak bisa disalahkan karena penilaian, gambaran, dan persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita ataupun lembaga kita itu muncul akibat apa yang telah kita sampaikan. Jadi bisa disimpulkan, citra adalah penilaian, gambaran, ataupun sebuah anggapan atau pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan yang digambarkan oleh publik kita. Sebaiknya sebelum kita melakukan sesuatu atau sebelum kita berbuat, kita harus berpikir terlebih dahulu dan kita harus mendesain sedemikian rupa atau mengkoreksi apa yang akan kita kerjakan atau tindakan yang akan kita lakukan agar tidak terjadi salah berbuat atau salah langkah, karena kesalahan langkah tersebut akan dianggap oleh publik sebagai gambaran tentang diri kita sendiri. Kemudian, dalam berkomunikasi, lebih banyak diperhatikan nonverbalnya ketimbang verbal. Verbal seringkali bermasalah. Gerak-gerik kita akan menjadi sebuah gambaran tentang diri kita, sehingga akan menjadi cerminan dalam pikiran orang lain terhadap kita, ataupun terhadap lembaga yang kita jalani. Kemudian di sini, public relation ini sangat mempunyai tugas yang sangat berat, yang mana ketika penilaian orang yang telah buruk tadi, maka seorang public relation ini akan menciptakan, memperjuangkan, memperbaiki, dan mempertahankan citra perusahaan kita tadi agar tidak terjadi penilaian negatif dari masyarakat atau publik lainnya. Kemudian, ketika perusahaan atau lembaga akan jauh lebih luas yang menilainya, maka yang menganggap akhirnya akan sampai kepada publik internal maupun eksternalnya. Misalnya, sebuah perguruan tinggi. Kita ambil contoh. Persepsi apa yang kita dapatkan pada perguruan tinggi tersebut dan gambaran apa yang kita dapatkan atau anggapan seperti apa tentang lembaga yang kita tempati tersebut. Itu akan kita peroleh dari stimulus yang muncul. Misalnya dosennya yang pemalas. Padahal yang pemalas ini hanya satu dosen, namun akan terimbas kepada semua dosen tersebut. Maka di sini tugas PR-nya ialah memperbaiki agar penilaian terhadap hal tersebut tidak muncul dan tidak menyebar ke publik seluasnya. Kemudian yang kedua, komponen-komponen citra. Yang pertama yaitu realitas. Realitas adalah empirik atau sesuatu yang nyata dan tidak dibuat-buat. Sesuatu yang dibuat-buat hanya akan menunggu waktu atau masanya ketika ketahuan buruknya
maka akan menjadi citra yang menghempaskan. Misalnya kita dianggap jujur, padahal itu hanya sekedar image, bukan empiriknya. Sehingga ketika orang mengetahui bahwa diri kita tidak jujur, maka orang akan selamanya tidak pernah percaya kepada kita lagi. Misalnya, perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Misalnya produk ini sangat berkualitas, sangat sangat berkualitas, sangat baik digunakan. Namun ketika produk tersebut tidak berkualitas sampai ke tangan konsumennya, maka akan terjadi penilaian yang buruk sehingga orang tidak lagi mau membeli produk tersebut. Kemudian komponen yang kedua yaitu sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal ini jangan pernah mengumbar janji tanpa bukti. Lakukan saja, persiapkan lulusan yang sesuai dengan harapan ataupun keinginan dari industri yang akan menampung kita di dunia kerja. Di sini, kita tidak perlu mengumbar-ngumbar janji. Misalnya jurusan kita ini menghasilkan tenaga yang kompeten, tenaga pendidik yang kompeten. Kita tidak perlu mengumbar janji. Kita cukup buktikan, Mbak. Buktikan dengan mempersiapkan bagaimana lulusan ini bisa menjadi guru yang kompeten, sehingga nanti industri akan percaya ketika adanya bukti dari hal itu tersebut. Adapun komponen yang ketiga yaitu harapan atau keinginan. Misalnya harapan banyak orang yaitu harapan kita sendiri, orang tua, masyarakat pada umumnya, sehingga ketika mereka terserap tinggi di dunia kerja, hal tersebut merupakan citra tinggi di sebuah lembaga ataupun perguruan tinggi. Di sini dalam konteks harapan kita sendiri yaitu kita menginginkan nilai yang bagus ataupun nilai A sehingga kita mudah diterima pada suatu industri. Adapun orang tua kita ketika kita sudah diterima di dunia industri, maka mereka akan menjadi iklan berjalan yang akan mempromosikan bahwa jurusan tersebut memang berkualitas. Contohnya saja akan digambarkan anaknya. Kemudian akan sampailah ke masyarakat. Kemudian masyarakat tersebut juga akan berbicara kepada orang lain sehingga terjadilah di sini iklan yang berjalan tadi sehingga lembaga tidak perlu lagi mempromosikan lembaganya karena sudah diketahui citranya yang sangat baik. Baiklah, pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama yaitu persepsi, yaitu pandangan yang muncul terhadap pengamatan pada suatu lingkungan, yang mana suatu individu memberikan penilaian terhadap individu lain ataupun lembaga, akibat pengalaman mereka melalui stimulus yang mereka alami ataupun stimulus yang muncul. Yang kedua yaitu wawasan atau pengalaman, yaitu berhubungan dengan daya nalar seseorang, publik, masyarakat setempat, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka masyarakat memiliki pengetahuan atau gambaran terhadap objek yang disampaikan. Wawasan atau pengetahuan dari masyarakat ataupun publik sangat menentukan tingkat persepsi, yaitu baik buruknya persepsi mereka terhadap kita ataupun terhadap sebuah lembaga. Yang ketiga yaitu motivasi. Citra terbentuk akibat adanya motivasi dari seseorang. Motivasi setiap orang menilai ataupun meresepsikan sesuatu juga tergantung motivasi yang muncul dari mereka. Karena motivasi setiap orang ini tidak akan pernah sama dalam menilai sesuatu hal. Yang keempat yaitu sikap. Adanya kecenderungan bertindak, berpikir, dan merasakan banyak hal. Maka penilaian publik dari sikap merupakan suatu hal yang membentuk citra secara personal. Ketika citra kita sudah baik terbentuk, maka yang bisa dilakukan untuk mempertahankannya yaitu ada beberapa strategi. Strategi tersebut tetap bisa kita pertahankan. Yang pertama yaitu merubah penampilan. Ketika kita dinilai bagus, maka dibenarkan penampilan kita tersebut dari hari ke hari agar citra kita tetap dinilai dengan baik. Yang kedua yaitu berkomunikasilah dengan banyak orang.
Ketika yang memberikan penilaian adalah publik, maka berkomunikasilah dengan publik tersebut dengan baik. Berikan layanan sedemikian rupa agar mereka selalu berpikiran positif terhadap kita. Yang ketiga, mempromosikan diri. Mempromosikan diri dalam hal ini yaitu iklan yang paling luar biasa ada yang membuat publik menjadi positif terhadap kita ialah yang bergerak dari masyarakat ke masyarakat. Di sini bukan kita lagi yang mempromosikan diri kita, tetapi masyarakatlah yang mempromosikannya. Sehingga masyarakat tersebut akan menjadi iklan berjalan tadi yang akan mempromosikan kita, sehingga citra kita di sana akan lebih baik ketika masyarakat mempromosikan kita dengan pikiran yang positifnya. Kemudian yang keempat yaitu menjaga reputasi. Misalnya reputasi perguruan tinggi adalah menghasilkan guru terbaik. Maka yang muncul dari lulusan kita itu adalah harus guru yang terbaik juga, yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh suatu sekolah. Baiklah, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang jenis citra. Adapun jenis-jenis citra yaitu yang pertama the mirror image atau citra bayangan. Yang kedua the current image atau citra yang berlaku. Yang ketiga the wish image atau citra yang diharapkan. Yang keempat citra secara keseluruhan. Yang kelima citra majemuk. Dan yang keenam citra yang baik dan yang buruk. Maksudnya di sini yang pertama the mirror image atau citra bayangan, yaitu artinya muncul bayangan kita. Artinya itu bukan kita yang sebenarnya, tapi itu bisa kita jadikan sebagai bahan atau data untuk memperbaiki diri kita. Jenis ini dimanfaatkan oleh lembaga untuk menjadi data memperbaiki diri atau diolah untuk menjadikan citra yang lebih baik. Kemudian yang the current image ini atau citra yang berlaku, yaitu citra yang sudah terbentuk di tengah masyarakat atau publik akibat stimulus yang terjadi. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diharapkan, misalnya ada sesuatu yang akan kita capai, maka harus ada suatu step untuk mencapai citra yang diharapkan tersebut. Kemudian citra secara keseluruhan, yaitu bukan perbagian, tetapi ketika bagian kita anggap kecil atau tidak terlalu penting, maka hal tersebut juga bisa menjatuhkan perusahaan kita. Image itu terbentuk dari sejarah, kinerja perusahaan, stabilitas keuangan, sarana prasarana, dan kualitas yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir, yaitu manfaat citra terhadap suatu lembaga. Yang pertama, citra sebagai sebuah konsep yang dapat membuat kita diterima di sebuah lembaga, industri, publik internal maupun eksternalnya. Yang kedua, meningkatkan daya tarik perusahaan. Semakin kita diakui sebagai lembaga yang baik, maka akan meningkatkan daya tarik bagi suatu lembaga. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Karena ketika citra kita sudah baik, kita bisa berjalan dengan lebih santai, tanpa perlu mengeluarkan iklan yang lebih banyak lagi. Yang keempat, menghemat biaya. Artinya kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk promosi, karena publik sudah percaya terhadap kita. Dan masyarakat sendirilah yang akan mempromosikan kita terhadap publik lain. Dan yang terakhir, citra menjadi perisai di saat lembaga mengalami masa krisis. Di sini artinya orang akan tetap percaya karena selama ini citra kita baik dan publik akan membela kita. Misalnya ketika citra kita sudah baik di mata dosen dan kita selalu mendapatkan nilai bagus, namun pada suatu kasus kita mendapatkan nilai yang tidak baik, maka di sini dosen akan mempertimbangkan terlebih dahulu agar nilai kita ini tetap baik. Karena selama ini nilai kita baik dan dosen akan mempertimbangkan di mana kesalahan kita. Baiklah, sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya berharap kritik dan saran dari dosen dan juga teman-teman untuk perbaikan video saya selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.